Ya pemirsa, kini saatnya kita cari tahu informasi terkini WNI di luar negeri terkait mewabahnya virus corona di dunia, khususnya di Spanyol. Dan sudah bergabung bersama kami via sambungan Skype Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Spanyol, Hermono. Halo Pak Hermono, apa kabar? Kabar baik Mas, selamat sore. Oke, Pak Hermono, ini kan Spanyol mengonfirmasi tadi sudah saya sebutkan datanya 119.199 kasus positif corona. Lalu bagaimana perkembangan kondisi penanganan virus corona di Spanyol saat ini? Ya, jadi memang persoalan utama yang dihadapi Spanyol adalah instalasi dari pelayanan kesehatan yang semakin menghadapi tekanan yang sangat berat ya. Terutama kekurangan yang sangat menonjol adalah fasilitas untuk ICU. Jadi ini yang menjadi kendala utama. Kemudian juga ada masalah kekurangan test kit misalkan dan alat-alat tes yang lain. Jadi pressure yang utama yang dihadapi Spanyol saat ini adalah menyiapkan fasilitas kesehatan mengingat jumlahnya yang terus meningkat. Meskipun kalau kita lihat dalam 4 hari terakhir ini menunjukkan tren yang semakin baik ya, terutama setelah diberlakukan pembatasan keluar rumah dan juga pembatasan aktivitas ekonomi yang sangat keras ya. Jadi sejak hari Senin kemarin kan ekonomi Spanyol ini istilahnya ditidurkan ya, di hibernate begitu, dan ini sudah menunjukkan hasil yang cukup positif ya. Oke, Pak Hermono, ini kan 3 hari lalu saya dapat informasi ada 9 WNI di Spanyol yang positif, 2 dirawat, 6 karantina mandiri, dan 1 sembuh. Apakah ada perubahan jumlah dan status, Pak? Dari jumlah ada 11 ya, ada 11 dan 1 sudah keluar rumah sakit dan 2 sudah dinyatakan sembuh ya. Hanya yang sebetulnya yang dites itu kan hanya 4 ya, 4 orang yang dites. Tetapi di sini adalah kalau satu keluarga katakanlah ada 5 orang, 1 dinyatakan positif, maka seluruh anggota keluarga diperlakukan sebagai positif juga. Apalagi kalau dia memperlihatkan simptom terinfeksi virus COVID-19 ini. Jadi sekarang ini posisinya adalah 11 terinfeksi. Kemudian yang 2 sudah dinyatakan sembuh dan 1 orang masih ada di rumah sakit. Oke, Pak, ini sebetulnya mungkin datanya sendiri kita perlu tahu juga ada berapa total jumlah WNI di Spanyol, Pak? Kalau WNI kita yang tercatat di KBRI di seluruh Spanyol itu ada 1.468. Yang terinfeksi semua ada di Madrid. Sementara yang di wilayah-wilayah lain itu alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang terinfeksi, dan kita selalu monitor setiap hari, kita hubungi wakil-wakil dari masyarakat kita di berbagai daerah, sekaligus kita mengingatkan mereka untuk perlunya berhati-hati dan tidak keluar rumah. Jadi yang di luar Spanyol, di luar Madrid itu alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ya, artinya selain yang di Madrid, di Catalunya, di Andalusia itu semuanya juga terus dipantau begitu Pak ya. Terus kemudian kalau misalnya cara pertukaran informasinya seperti apa Pak antara WNI yang ada di Spanyol dengan pihak KBRI itu seperti apa frequently-nya? Kita kan ada WhatsApp ya, WhatsApp dengan wakil-wakil masyarakat kita di berbagai daerah. Dan setiap hari kita selalu menghubungi wakil-wakil masyarakat kita, menanyakan kondisinya, apa perlu bantuan, dan juga sekaligus kita mengingatkan agar mereka lebih berhati-hati, terutama mengingat kasusnya ini kan masih terus meningkat ya. Jadi kewaspadaan pun perlu lebih ditingkatkan, terutama dengan tidak keluar rumah, kecuali untuk hal-hal yang memang betul-betul sangat urgent harus keluar rumah. Jadi alhamdulillah semua sudah mengikuti dari arahan pemerintah sini maupun juga arahan dari KBRI. Nah, kalau kita bicara soal dampaknya terhadap perekonomian, bagaimana kemudian dampak pandemi corona sendiri terhadap hubungan dagang Indonesia dengan Spanyol, Pak? Kalau kita lihat sebetulnya tren perdagangan kita ke Spanyol itu sudah mengalami penurunan dari 2018 ke 2019 itu sudah turun
hampir 30%, ya, tepatnya itu 29%. Dari 2,2 miliar US dollar menjadi 1,56 US dollar. Nah, ini sebetulnya kan sudah terdampak akibat dari pelemahan ekonomi global, ya. Nah, sekarang kalau kita ditambah lagi dengan krisis COVID ini, krisis kesehatan, sudah dapat dipastikan maka trennya juga akan semakin menurun. Kalau kita lihat data year on year Januari saja, ini belum terlihat dampak COVID, itu sudah turun 37%. Jadi kita bisa pastikan bahwa COVID ini akan lebih dalam lagi mempengaruhi perdagangan kita. Jadi sekarang yang kita hadapi ini kan tidak hanya krisis ekonomi global, tetapi ditambah lagi dengan krisis kesehatan. Jadi kita antisipasi ini dampaknya akan sangat signifikan. Dan tentu akan tergantung seberapa lama krisis ini akan berjalan. Dan kita harapkan tentunya meskipun kita tidak terlalu optimis, ekonomi global, terutama ekonomi Spanyol, bisa rebound dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Tapi yang pasti COVID ini akan sangat mempengaruhi perdagangan kedua negara, terutama sekarang ini sejak Maret ini kan ekonomi Spanyol itu ditidurkan istilahnya, ya. Jadi aktivitas ekonomi sangat dikurangi, dan ini tentu akan mempengaruhi perdagangan global Spanyol juga. Baik Pak Hermono, terima kasih, sehat terus. Begitu kita harapkan juga WNI yang sudah positif corona di Spanyol ini bisa segera sembuh. WNI yang lain juga kita harapkan bisa terus sehat, ya Pak, ya. Terima kasih telah bergabung bersama Buta Seru TV, Dubes Hermono langsung dari Madrid, krisis ini dengan cepat, ya.